karena Silakan bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah, Erlina. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Taufik SPD selaku pimpinan tim Hasanah GRI beserta jajaran manajemennya. Juga di sini nanti yang akan berbagi pengalaman kepada kita semua yaitu Ustadz Nanang Sujarwadi, ya, beserta istri Ibu Ustazah Fitriah atau dikenal dengan Umi Alma, ya, yang kami hormati. Para mitra Asanatur, baik mitra cabang maupun mitra agent, ya, yang sama-sama pada kesempatan ini bergabung di Zoom Minar ini, yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam suatu bingkai iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada para tabiin sampai kepada kita semua yang taat dan patuh kepada ajaran dan sunnahnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, acara sharing season ini, ya, merupakan salah satu agenda atau kegiatan dari Hasanah tim GRI, ya, untuk memberikan pembekalan kepada para mitra, terutama mitra-mitra yang baru saja bergabung, ya, dan juga sama untuk mitra yang lama juga supaya lebih matang. Ya, kami mempunyai komitmen agar para mitra itu senantiasa mendapatkan pembekalan-pembekalan, apakah itu berupa materi maupun sharing-sharing pengalaman dari teman-teman kita yang sudah sukses, ya, sudah berhasil mendapatkan closingan jamaah yang banyak, ya. Dan pada kesempatan ini hari Rabu tanggal 27 Agustus, ya, merupakan sharing session khususnya berkaitan dengan metode dengan SEO, ya, Google Ads, ya, artinya di sini menggunakan platformnya digital marketing, ya, melalui saluran digital marketing. Jadi ini nanti Bapak Ustadz Nanang Sujarwadi ini nanti akan menyampaikan pengalamannya bagaimana sepak terjangnya di digital marketing. Khususnya ini berkaitan dengan platform Google, ya. Nah, nanti seperti apa trik-triknya dan lain sebagainya, begitu, ya. Mari kita simak, kita perhatikan. Dan mungkin nanti ada, karena ini berpasangan, ya, satu couple, ya, Pak Ustadz Nanang dengan Bu Ustazah Umi Alma, ya, Umi Alma. Ini
sering kita lihat nih di grup-grup ya. Alhamdulillah. Namun sebelum nanti Pak Ustadz Nanang menyampaikan sharingnya, akan ada nanti pengantar atau sambutan dari pimpinan kita, Bapak Ustadz Muhammad Taufik ya. Dan sebelum waktu dipersilakan kepada Bapak Muhammad Taufik, kita buka dulu webinar ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ustadz Taufik. Silakan. Pelanin, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyil azim. Baik, teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Ya, semoga sehat selalu ya semuanya. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat, pantang menyerah dalam syiar Baitullah. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini ya kita istilahnya mengadakan acara sharing season ini, ya ini sebagai bentuk ya support atau fasilitas dari kami tim GRI, yang mudah-mudahan dengan sharing season ini nanti bisa menginspirasi, ya bisa memotivasi teman-teman sekalian. Ya tuh. Yang saya hormati Pak Agus ya sebagai MC kita yang luar biasa, pemateri kita atau pembicara kita yaitu Bapak Nanang Setiawadi beserta istrinya Ibu Fitria atau yang kita kenal dengan Umi Alma ya itu. Kemudian teman-teman dari tim manajemen GRI, juga teman-teman dari agen ya, agen atau mitra agen dan cabang seluruh Indonesia. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini sharing session ini yaitu insya Allah nanti akan menyampaikan ya Pak Nanang beserta istrinya. Nah, ini beliau kebetulan couple ya tuh. Couple itu artinya berpasangan, suami istri ya tuh. Jadi nanti teman-teman sekalian juga bisa ya mengikuti jejak beliau berdua. Saya pun ketika baru ya menjalankan bisnis umroh itu melakukannya berdua dengan istri saya Bu Tuti Irawati ya tuh. Bahkan Bu Tuti Irawati itu sebelum ya selainnya beliau terjun di dunia umroh itu istilahnya apa ya? Jadi ceritanya ketika saya waktu itu masih ngajar, ya kemudian saya memanfaatkan waktu ketika teman-teman sesama guru mereka meluangkan ketika ada waktu luang mereka main game, nonton YouTube dan sebagainya. Nah, saya manfaatkan untuk optimasi website. Nah, sampai pada ini alhamdulillah ya ternyata lumayan hasilnya, banyak yang telepon, banyak yang japri sebagainya. Nah, tapi ternyata istilahnya mereka banyak nelpon saya itu ketika saya masih posisinya di sekolah ngajar. Nah, itu kebetulan ngajarnya SD. Ya, SD anak kecil. Nah, itu tahu sendiri kan. Nah, itu jadi sampai ada beberapa calon jemaah itu yang nelpon, "Pak, ini kantor apa taman kanak-kanak, Pak? Oh, ramai banget sama sama anak-anak aslinya pada ribut berisik." Iya, kan tuh. Akhirnya dari situlah saya mengambil keputusan untuk resign dan saya minta ke istri saya untuk menjadi CS. Nah, tahu nggak kalau sekalian? Itu istri saya itu ketika saya tawarkan tuh nggak mau, takut, ya kan itu nggak berani dan sebagainya. Ya, itu dulu. Ya, tapi sekarang alhamdulillah belum malah bisa ngajarin teman-teman yang lain ya untuk menjadi CS yang handal. Nah, artinya apa? Kalau beliau bisa, teman-teman juga pasti bisa. Nah, nanti juga teman-teman akan belajar dari Pak Nanang ya. Nah, beliau bekerja sama dengan istrinya, beliau bagian advertiser ya atau optimasi website, iklan ya, promosi dan sebagainya. Nah, itu istrinya itu berperan sebagai CS ya, melayani jamaah ya. Mereka selalu berdua. Ya kemana-mana berdua, ya kan itu ke bandara berdua, ke acara manasik berdua, kan ke kantor berdua, nah, kan asik ya tuh kalau bisnis itu dijalankan kemana-mana tuh berdua. Artinya apa? Teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama kan itu. Ya, yang suami bisa nanti bagian optimasi website atau Meta Ad ya Google Ad, kemudian TikTok dan sebagainya.
Nah, nanti yang istri bagian CS ya, tapi nanti ketika ke kantor bareng-bareng berduaan kan itu. Ya, kan asik ya tuh. Jadi asik ya bisnisnya bareng-bareng kan itu, kemana-mana bareng-bareng kan itu ya itu. Nah, itu ya. Jadi ada apa istilahnya kebahagiaan tersendiri ya. Itu kenapa? Karena baik istri maupun suami ketika dapat komisi ya nggak kemana-mana. Ya, nah, komisinya larinya ke situ-situ juga keluarga. Buat siapa? Ya buat keluarga, buat anak ya tuh dan lain sebagainya. Nah ini kebetulan Pak Nanang ini beliau adik ipar saya ya, adik iparnya apa adik kandungnya Ibu Tuti ya. Ya, jadi tahu persis lah beliau perjuangannya luar biasa. Itu bertahun-tahun itu ikut saya kan itu. Dan tahun pertama, kedua, ketiga ya bahkan mungkin kayaknya lebih dari 4 tahun itu hasilnya belum signifikan. Ya itu closing satu dua kadang-kadang nggak closing ya kan, tapi yang dia lakukan itu dia tidak pernah menyerah ya, terus melakukan tekun sabar dan sebagainya ya. Beliau hanya memanfaatkan waktu ya tuh. Jadi kebetulan beliau mohon maaf ya mungkin sekedar ini sedikit buka, beliau kebetulan bekerja di apa namanya di salah satu perumahan ya sebagai security. Nah itu beliau pinter ya itu. Jadi memanfaatkan waktu ya untuk istilahnya mungkin teman-temannya pada ngobrol, teman-temannya pada mungkin main catur dan sebagainya kan, ketika beliau sedang santai dia memanfaatkan waktu untuk ya mengoptimasi websitenya. Nah, pada waktu itu website kita masih ya mohon maaf ya jadul kan itu ya, kita pun masih pakai yang blogspot yang istilahnya belum sekeren sekarang kan ya tuh. Jadi itu ya artinya apa ya, artinya apa teman-teman yang istilahnya baru setahun baru 2 bulan Pak saya belum dapat closingan ya, belum ada apa-apanya dibandingkan penenangan tuh yang mungkin 2, 3 tahun 4 tahun baru bisa menikmati gurihnya closing seperti sekarang ini ya, puluhan jamaah ratusan jamaah kan itu. Jadi dari hasil ketekunan beliau, dari hasil kesabaran beliau, dan sekarang beliau sudah menikmati hasilnya. Ya, jadi teman-teman sekalian yang selama ini merasa kan sudah setahun belum dapat hasil, ya sudah 2 tahun belum dapat hasil, apalagi yang baru 6 bulan belum apa hasil, ya merasa susah dan sebagainya. Ya, jangan menyerah, ya jangan putus asa kan itu. Ya, karena rezeki orang tuh masing-masing. Ya ada yang 6 bulan bisa dapat jamaah cepat, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ya ada yang 4 tahun baru istilahnya menikmati banyak closingan jamaah. Ya berapapun waktu yang ditempuh itu yang penting intinya jangan ada kata menyerah, jangan ada kata putus asa ya itu ya, karena bisa jadi ya itu. Jadi ibarat teman-teman menggali sebuah apa ya terowongan ya, menggali sebuah terowongan itu tinggal sejengkal lagi itu sampai kepada tujuan, tapi karena putus asa akhirnya apa gagal ya tuh, padahal tuh tinggal sebentar lagi. Artinya apa, yang sudah setahun 2 tahun susah closingan ya sabar, dicoba lagi setahun kemudian, tinggal nanti apa sambil evaluasi apa sih kesalahan saya, apa sih kekurangan saya dan sebagainya. Ya, jadi tahu persis ya saya perjalanan Pak Nanang itu ya, waktu itu beliau kemana-mana ada training apapun diikuti ya, 3 bulan kami gembleng. Alhamdulillah pada waktu itu saya masih sehat ya, kondisi mata juga masih bagus ya. Saya langsung yang terjun ya, memberikan training, memberikan pembekalan, memberikan motivasi dan sebagainya itu. Ya, jadi intinya kalau beliau bisa, ya Pak Nanang bisa, ya Bu Umi Alma bisa, bahkan Bu Umi Alma pada waktu jadi CS ya itu saya sempat dapat cerita dari suaminya Pak Nanang. Ketika ada yang nelpon bukannya malah senang, ya malah ketakutan. Teleponnya sampai istilahnya sampai dilempar. Nah, sampai seperti itunya. Tapi itu dulu ya tuh. Ya, terus dimotivasi sama suaminya, dimotivasi sama kakaknya Bu Tuti ya disemangati terus, akhirnya alhamdulillah sekarang tuh closingannya terbanyak ya, bahkan 3 tahun ke belakang itu termasuk ya yang mendominasi top 3 agent terbaik dengan closingan yang paling banyak ya, bahkan bulan kemarin beliau juga termasuk nomor berapa tuh, nomor 2 ya closingan jamaah terbanyak. Nah ya, jadi sharing season ini tujuannya apa, biar teman-teman nanti bisa berkaca kan tuh, biar teman-teman nanti bisa belajar ya. Nanti kita akan belajar strateginya, tip-tipnya apa sih yang dilakukan selama sekian tahun ya sehingga bisa seperti ini ya tuh.
Terus nanti teman-teman sekalian ya mungkin sharing seperti ini kita tidak hanya terputus sampai di sini. Ya mungkin nanti kita minta sharing ke teman-teman lain ya yang sudah merasakan ya kesuksesan ya walaupun belum maksimal, walaupun belum sesuai dengan harapan ya kita mungkin minta sharing dari yang pernah menjadi top 3 besar ya seperti Pak Ahmad Sodi kan itu. Kemudian juga ada Bu Dewi kan itu yang istilahnya bulan ini ya 3 besar ya, kemudian bulan yang 2 tahun lalu ya itu bercokol di number one ya closingannya terbanyak. Nah itu insya Allah ya nanti mudah-mudahan mereka bersedia ya untuk memberikan sharing tip-tipnya kepada kita dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan inspirasi ya motivasi. Ya, jadi insya Allah ya bukan hanya pembekalan bagaimana cara jualan lewat online, bagaimana cara jualan lewat offline, jualan lewat website, Google, TikTok, ya, Meta Ad dan sebagainya. Ya, teman-teman juga nanti akan mendapatkan inspirasi dari pengalaman agen-agen yang lain. Ya, jadi kalau ada istilah pengalaman yang paling pengalaman adalah yang paling utama. Nah, kalau saya punya istilah sendiri, ya pengalaman orang lain adalah guru yang paling utama. Artinya apa? Ya kita belajar dari kesuksesan keberhasilan orang lain ya keberhasilan mitra-mitra lain. Ya baik dari saya cukup sekian ya selamat menikmati selamat belajar ya kami berharap teman-teman ya mengikuti sampai season akhir sampai akhir nanti ya kosongkan gelas yuk kita buang ego buang gengsi ya kita rendahkan hati untuk belajar siapa tahu aja ya hari ini teman-teman mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu-ilmu baru, mendapatkan strategi-strategi baru yang nantinya bisa diterapkan dalam teman-teman bersyiar Baitullah bersama Hasanatur. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi motivasi dari leader kita ya, Bapak Ustadz Muhammad Taufik untuk kita semua. Dan barangkali teman-teman sudah tidak sabar ingin mendengarkan bagaimana paparan dari pemateri kita, Ustazah Nanang dan Ustazah Umi Alma. Untuk itu tidak lama-lama, untuk waktunya kami persilakan kepada Ustazah Nanang. Mangga dipersilakan. Tes, tes. Dengeran nggak suara saya? Jelas, 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 cakep. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan untuk berjumpa via Zoom hari ini, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita selalu hidayah. Dan salawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah selalu memberikan kita jalan hidayah melalui dialah Allah memberi jalan kepada kita. Makanya kadang-kadang ya, harus selalu lah kita mengingat Rasulullah. Ya sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kali ini bukan apa ya, bukan sharing kali lah ya, lebih ke cerita gitu. Karena kalau sharing mau sharing apa gitu kan? Mungkin lebih tepatnya ke cerita kali lah ya. Sebelumnya emang dulu saya itu 2014 itu saya baru mulai
pengen tahu lah, baru mulai pengen tahu internet marketing. Sekedar ikut-ikutan, tapi nggak fokus. Dan saat itu pun emang nggak punya laptop juga. Jadi, dan itu saya 2015 hampir setahun belajar dulu kalau nggak salah waktu tim BRS itu masih bergabung ke Dian Cahaya yang BDRS menarik diri dari Dian Cahaya karena ya hal mungkin banyak hal lah ya yang akhirnya kita mundur. Kemudian dan selama 1 tahun itu saya fokus ngerjain satu teknik SEO sampai berbulan-bulan, dan saya agak sedikit berpikir kayaknya ini tekniknya bukan yang nggak bagus ya, tapi agak sedikit kurang tepat. Kemudian akhirnya di akhir 2015 itu saya lebih banyak googling. Dan alhamdulillah Allah kasih sedikit pemahaman tentang SEO lewat googling itu. Dan di akhir Desember itu website saya udah mulai agak naik di beberapa keyword. Nah, kemudian di 2016 tim BDRS itu di bawah pimpinan Pak Taufik bergabung ke Hasanatur. Nah, bergabung di Hasanatur itu kemudian Pak Taufik ngadain pelatihan di MotoGP lah, pakai Blogspot ya kan. Nah, saat itu di generasi awal tes gabungan itu ya bareng Pak Uki, Bu Junita, Bu Pri, Taufik Rohman, Pak Wasbir, sama yang lain-lainnya lah. Dan ada juga yang udah nggak di bareng kita lagi. Nah, kebetulannya pemahaman saya dari googling itu selaras sama apa materi yang diajarkan Pak Muhammad Taufik. Nah, karena saat itu pun Hasanatur masih travel bisa dibilang travel belum banyak jamaahnya lah. Itu kita sama-sama branding Hasanatur supaya Hasanatur ini lebih familiar di di internet lah ya kan khususnya. Kemudian ya belajar Google Ads juga dulu tuh. Kemudian sampailah di 2017 itu branding Asana udah lumayan naik, dan anak-anak pun tim BDRS dulu udah mulai closing meskipun belum terlalu banyak di 2017 itu. Dan di 2018 itu alhamdulillah bukan cuma saya, tapi ya banyak anak-anak tim itu juga yang closingnya banyak lah di 2018, 2019 itu. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, di 2017 itu udah mulai banyak yang WA, udah mulai banyak yang nelpon. Sedangkan kondisinya saat itu saya masih banyak kerjaan lah, gaya banget tuh banyak kerjaannya. Malam kerja, kemudian ngajar les komputer juga di PKBM, ya kan. Dan sebelumnya malah saya masih sambil ngojek juga lah. Apaan aja dikerjain.
Nah, akhirnya itu biasa tuh istri saya suka ketawa kalau misalkan saya lagi tidur. Karena emang malam begadang, paginya tidur itu kalau ada yang nelpon istri saya bangunin saya kan. Itu saya nerima telepon jamaah itu sampai tidur-tidur. Ya. Mungkin, makanya istri saya suka ketawa kalau dulu tuh. Asal saya nerima telepon, Waalaikumsalam ya. Bener-bener tidur itu sampai tertidur sampai istri saya nepak lagi gitu kan. Sampai buyar lah. Ya jamaah juga mungkin berasa lah ya, kayak nggak berasa dilayanin dengan baik, nggak berasa mungkin ini customer service-nya kayaknya nggak profesional banget. Itu bergabung dengan pembagian tugasnya, saya fokus di belakang layar. Jadi istri saya yang jadi customer service online-nya. Dan alhamdulillah istri saya emang cepat belajar lah, meskipun di awal-awal itu agak-agak ini, tapi dia emang tipikal yang cepat belajar. Semua dia tulis, ada jamaah nelpon dia tulis, nama-nama hotel dia tulis. Jadi makanya kadang-kadang saya suka agak sekarang yang mitra agak-agak kayaknya mungkin agak terlalu manja kali ya. Padahal di flyer itu kadang-kadang udah cukup jelas gitu kan. Karena dulu saya ngerasain belum pernah umroh tapi ditanya jarak hotel, posisinya di mana, dan kadang-kadang jamaah itu emang yang mereka itu udah pernah umroh. Dia lebih tahu dibanding kita. Akhirnya ya kita nggak mau kalah juga kan. Pakailah Google Map. Jadi nama-nama hotel yang ada di flyer itu cari di Google Map, kita lihat nama jalannya apa, posisinya di mana, berapa meter. Jadi kalau nerangin ke jamaah itu agak lumayan gape lah ya kan, kita terangin. Oh hotelnya ini, di sini, posisinya sini, sini, sini. Padahal mah kita nggak tahu, belum pernah umroh kan. Setelah umroh barulah gitu. Nah, isi itu banyak ya, cepet lah lagi. Kadang dia ngeliat foto orang aja terus ketemu sama orang itu dia masih ini pak banget. Saya kadang-kadang ketemu jamaah kalau agak-agak kurang-kurang unik itu 2-3 kali ketemu, kadang-kadang masih lupa ketemu di bandara. Kemudian di 2018 itu ya kita, bukan cuma saya, Bulan ya kan, Bulan kan sama sama Pauki, dia duet sama Pauki. Kemudian Bu Fitri juga dulu bestseller haji ya, di Moda sempat, Bu Fitri, Bu Junita, itu closingnya banyak-banyak lah. Kemudian di 2019 itu setelah branding Hasanatur udah naik, 2019 itu kita Hasanatur meledak lah, cukup meroket. Di situ hampir semua marketing punya closingan banyak, dan kebetulannya alhamdulillah di akhir 2019 itu di bulan Desember istri saya itu closing jamaah umroh plus Turki itu dari beberapa rombongan mayoritasnya itu jamaah istri saya. Berapa lagi itu jamaah plus Turki aja? 121 kalau nggak salah itu di Desember 2019. Dan kebetulan di bulan November apa awal Desember ya ketemu owner di bandara. Ya saya sih nggak minta ya. Cuma saya bercanda-bercanda aja. Mama
tanggal sekian zamannya berapa sekian, tanggal sekian zamannya berapa sekian, tanggal sekian zamannya berapa sekian. Alhamdulillah tuh. Nggak pakai minta, udah nanti dibilangin ke Abi lah, kata Ibina gitu kan. Dan di Desember 2019 itu saya sama istri saya dikasih hadiah sama Hasana, saya jadi tour leader umroh plus Turki, istri saya jadi jamaahnya, alhamdulillah bisa berangkat umroh. Kemudian di 2020 pertengahan udah mulai pandemi tuh. 2020 pandemi, kemudian ya habit orang udah mulai berubah. Ini sekedar info aja. Kenapa sekarang ini kurang efektif lah kalau untuk SEO. Karena emang habit orang udah mulai berubah setelah. Makanya saya kadang-kadang sama mitra, sama teman-teman itu kalau nanya-nanya bukan apa-apa. Saya lebih ke arahin ke belajar ini apa IG marketing, Facebook marketing, Meta lah, ya kan. Yang organik ataupun iklan. Karena habit orang berubah. Kalau dulu emang zaman-zaman di 2000 apa di bawah tahun 2020 itu trust orang itu lebih percaya ke Google dibanding media sosial. Jadi untuk produk-produk high end yang berharga di atas 10 juta emang masih susah dijual di media sosial. Tapi setelah pandemi itu justru kebalikannya. Trust orang sangat tinggi di media sosial, makanya banyak mitra-mitra kita yang closingannya cukup banyak meskipun hanya menggunakan Bu apa Bu Erita ya. Terus yang lain-lainnya juga Ibu Alma Paulin juga itu banyak yang emang dari apa Instagram. Jadi kalau sekarang sih emang udah zamannya zaman media sosial ya. Jadi trust orang tuh udah cukup tinggi lah sama media sosial, nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu emang trust orang lebih percaya sama Google gitu. Makanya kalau untuk Google sekarang emang berbeda sama dulu, udah mengalami penurunan lah bisa dibilang. Karena banyak orang lebih beralih ke nyari di Instagram, udah beda lagi. Yang diri agak susah cari gitu kan di Instagram, baru mereka cari di Google. Itu aja. Dan kalau untuk dari saya sharingnya kayaknya ceritanya kayak gitu ya. Nggak ada yang istimewa banget lah pokoknya. Tapi kalau sedikit bicara bisnis ya. Bisnis itu yang pertama yang paling enak adalah satu, untungnya gede, ya kan. Kalau dalam hal ini kita marketing, tingkat repeat ordernya tinggi. Ya, karena sekarang ini orang bisnis kan pasti nyari berlanjutan ya. Di properti mungkin properti fee-nya tinggi kalau untuk apa ya properti yang mahal ya. Tapi kalau properti standar kemungkinan fee-nya juga nggak beda jauh sama umroh. Tapi properti jarang banget orang yang bisa beli properti setahun sekali 10. Tapi di umroh ada. Jadi nggak heran kalau di umroh itu ada yang kayak sekali closing itu satu keluarga 5 orang, 7 orang, 10 orang, bahkan kayak kemarin nih yang besok berangkat ini tanggal 30 Agustus itu jamaahnya mitranya Ibulan itu closingnya 20 jamaah sekali closing. Nah itu enaknya.
Makanya udah yang pasarnya nggak habis itu umroh. Pertama, jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim itu penduduknya banyak banget. Untuk berhaji perlu puluhan tahun kalau untuk yang reguler. Makanya banyak orang-orang yang udah sepuh, yang mereka udah kayaknya pesimis lah kalau untuk haji mah kayaknya udah terlalu lama, bisa-bisa umur udah nggak ada ya kan, kuota apa antriannya juga belum dapat gitu kan, makanya mereka banyak yang ingin umroh. Jadi makanya nggak heran salah satu penerbangan termahal di Indonesia adalah Jakarta Madinah ataupun Jakarta Jeddah, karena emang tiketnya hampir sold out terus lah. Jumlah jamaah itu tiap bulannya itu jumlahnya luar biasa banyak, dan setahun itu jutaan jamaah umroh Indonesia yang ke Saudi, dan itu pasar yang besar banget. Terus apalagi ya, Bung, di travel umroh itu nggak gampang juga, karena banyak pemain-pemain umroh dan haji yang ngobrol-ngobrol ke saya, pemain-pemain lama ya, terutama pemain-pemain offline, itu yang sampai jual rumah, sampai jual mobil untuk ngegantiin duit jamaah. Ternyata ya, nyaman tarif itu pertama, branding Hasanatur udah baik. Baru lima bilang ada pasti yang lima berizin udah baik. Makanya kalau buat marketing yang udah closing di itu biasanya apa, tingkat repeat ordernya cukup bagus, karena emang Hasanatur itu pelayanannya juga cukup bagus. Nggak semua travel bisa ngeberangkatin jamaah, maaf ya, meskipun kayak 20 jamaah, 25 jamaah, 21 itu di kisaran kayak gitu, nggak semua travel kadang-kadang mau ngeberangkatin jamaah. Dan alhamdulillah Hasanatur punya komitmen untuk apa ya, melayani jamaah cukup tinggi. Itu kayak Ustaz Jaki, meskipun saya dengar dia juga punya apa ya, backup kan ada terjadi hal-hal yang kurang gitu kan. Dan ini pasti dari sekarang ya. juga kan Ustaz Jaki Kalau dia jualnya diam-diam ya udah begitu deal dia kadang-kadang agak rugi-rugi di itu balikin di kita minta itunya. Tapi Orang juga pasti kan akan nuntut kalau kok saya kira ada ininya, pas datang nggak ada ininya gimana ini? kan ada lebih ke tanya jawab Ada ininya kok. ataupun karena kalau cerita ya ceritanya nggak ada yang wah banget ya, kayak gitu aja. Kalau sekarang Pak Nanang maaf, dibuka lagi ya mic-nya. Mic-nya dibuka Kak Nanang. Yes, Pak Nanang, mic-nya dibuka lagi. Tadi kita tutup semua soalnya
pada ini berisik. Tes Pak Nanang. Oke, udah. Oke, sip. Untuk dari saya kayaknya cuma sekian aja ya, karena emang nggak terlalu banyak juga yang bisa jadi kalau ini waktunya saya serahin ke istri saya aja ya. Dan nanti kayaknya kan banyak yang mau ngobrol aja gitu. Ya, silakan. Tuh bingung mau ngomong apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi Waalaikumsalam. Alma. Langsung cerita aja kayaknya ya. Kalau usah panjang lebar. Waktunya juga udah hampir jam 5. Bagaimana sudah posisi? Terus saya Suaranya agak putus-putus, Bu. gabung di sana ini karena waktu itu punya sangat pergi ke tahun 2017. Waktu itu memang saya masih agak kaku gitu. Terus alhamdulillahnya di GRI ini kita tuh dibimbing setiap sebulan sekali kita ada pertemuan. Terus kita diajarin melayani jamaah. Waktu itu sempat ada piket di Pondok Kopi. Nah, saya banyak belajar di situ. Saya lihat cara teman-teman ngelayanin. Saya juga lihat CS kantor itu ya makin di situ. Ya sebenarnya sih nggak ada yang apa Pak? Nggak ada yang istimewa sih. Coba gitu aja. Yang penting kita ngelayanin jamaah nyaman sama bahasa kita gitu. Terus kita paham yang dimau sama jamaah itu. Mana itu aja sih. Itu aja sih. Nggak ada lagi cerita saya. Kalau mau banyak tanya bolehlah Japri. Ada trik-trik tertentu Pak, Bu, trik-trik tertentu supaya bisa closing gitu. Ini terkadang kan sudah dapat lead, tapi nggak bisa closinginnya. Nah itu gimana itu triknya? Nggak bisa nglosinginnya. Dan mungkin cara bahasa sama apa yang ditanya. Itu gerak-gerik kita tuh pasti dilihat sama jamaah. Yang penting kita tuh tenang, tetap tatap mata jamaahnya juga biar sama-sama ini kita tatap aja gitu. Terus sambil kita jelasin apa yang dia mau gitu kan. Gitu aja sih Pak Agus. Ada lagi Ya, yang mau ditanya kalau Pak ada Agus? yang mau bertanya silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu, mau bertanya. Waalaikumsalam, monggo. Bu Nabila Ya, langsung saja. makasih kesempatannya Bu. Saya masih baru ya di sini. Waalaikumsalam. Ya, semoga Ibu sekeluarga Mhm. sehat semua. Saya masih baru, Amin. bener-bener masih baru banget. Cuman karena kemarin pulang dari studi tour 2 kota suci di dunia, makanya bergabung di Hazana supaya bisa bolak-balik terus gitu. Yang mau saya tanyakan, Ibu tuh closing-annya banyaknya itu lewat status WhatsApp atau lewat Google, atau lewat apa, LinkedIn gitu, mulut ke mulut atau lebih banyak cara yang mana gitu, yang paling banyak dinotis sama masyarakat atau calon-calon jamaah Ibu yang udah Ibu closing itu? Kayak gitu Bu, terima kasih. Ya, setelah COVID Terus putus, Bu. saya juga aktif di Google. Putus. Halo, tes. Tes. Putus Pak Agus. Putus-putus tadi Bu.
tapi putus-putus gitu. Coba di ini lagi, tes lagi. Udah. Tes, masih putus. Ya, masuk. Masih putus-putus. Ya, masuk, udah. Halo. Suaranya nggak kedengaran. 2023 nggak Ya, kedengeran. Nggak ya, kedengeran. udah. Lanjut, Bu. Iya, kebanyakan dari Google. Terus pas di 2023-2025 ini, alhamdulillah dari IG kita tuh ya kalau yang masih belum iklan, posting-posting aja terus di IG-nya ya. Kayak keberangkatan. Kalau untuk flyer bisa di story. Saya story. Habis itu banyak di IG keluar. Kau gimana sih ya? Tutup ya bentar. Iya. Iya gitu aja, Ibu. Halo, belum masuk ya, Pak Agus? Ya, Tes. ya. Putus-putus ya Pak Agus? Masih putus-putus Pak Agus? Nggak bisa ini. Coba Bu, jangan pakai kamera. Dimatiin dulu kameranya. Kamera jangan dipakai kamera coba. Coba. Udah belum Pak Agus? Ada ya, udah masuk. Lanjut, Bu. Aduh kayaknya dengan Jakti ya. Iya, untuk kalau offline-nya saya waktu itu bareng sama Bu Fitri, Bu Wulan, Bu Lilis, Bu Nurul, itu kita nyebarin brosur di Sumbang. Alhamdulillah di situ tuh alhamdulillah banyak jamaah saya dari Bekasi. Alhamdulillah. Jadi kita ya cara apa aja kita jalanin aja dulu, kita ikhtiar aja. Insya Allah kalau itu Allah kasih jalan gitu aja, Bu. Bu siapa sih tadi ya? Ya sedikit nambahin gini. Saya pernah punya jamaah suami yang bergabung itu suaminya Ibu Ratu ya. Itu ternyata dia itu temennya Pak Nur Rohmadi. Nah, Pak Nur Rohmadi itu mitra sana juga. Cuma dia jarang posting, status pun enggak gitu kan. Ternyata itu dia temennya. Pas dia berangkat baru nanya, akhirnya baru tahu. Jadi yang pertama ya Rajin posting. kita promosi aja bahwasanya kita ini masa Hasanatul. Sedangkan Hasanatul yang kita pilih di medsos, status WA ataupun apa lah itu. Minimalnya orang tahu kalau kita masarin produk umroh Hasanatul. Kemudian kalau untuk ngelayanin ya emang nanti kita banyak belajar juga ya. Kayak misalkan layanin itu kita banyak belajar juga. Kadang-kadang terus terang di media sosial juga saya banyak belajar kayak bagaimana jadi apa ya ngelayanin jamaah gitu kan. Karena kadang-kadang juga apa ya kita jangan sampai salah posisi gitu kan. Hubungan kita sama Hasanatur kita ini lebih ke marketing ya. Tapi saat kita berhubungan sama jamaah, kita berusaha sih bayangan ke jamaah itu sedetail mungkin. Dari yang pahitnya, dari yang bagusnya, pokoknya plus minusnya kita sampaikan. Sampai jamaah itu benar-benar paham, nah itu tugas kita. Selebihnya nanti jamaah itu kalau mereka ngerasa
dilayani dan mereka ngerasa kita jujur, kita nggak nutup-nutupin, itu nanti mereka akan ngambil keputusan. Dan kebanyakan setelah mereka paham, mereka ngambil keputusan ya tergantung rezekinya. Kalau emang rezekinya mereka berasa cocok sama sanatur, mereka biasanya langsung daftar. Kalau misalkan kadang-kadang ya maaf ya, kadang-kadang ada orang-orang agak memang bukannya rezeki kita dan emang nggak berjodoh sama kita. Dan kadang-kadang kayak produk khas sana emang bukan buat mereka gitu kan. Itu ya biasa aja. Apalagi kadang-kadang yang maaf ya, kalau orang-orang sekarang kan banyak tuh yang orang-orang yang agak kakunya luar biasa. Sampai kalau ngejelasin bilang insya Allah aja mereka nggak terima gitu kan. Ya itu mau gimana, ya udah biasa aja. Mereka kadang-kadang ya itu yang penting posisi kita lebih ke konsultan. Nah, saat kita memposisikan diri sebagai konsultan ya kita berusaha apa ya? Ngejelasin sedetail mungkin, kemudian ya lebih ke kayak nerangin ke temen lah ya kan. Jadi kita jadi chemistry-nya ada sama jamaah gitu kan, mereka ngerasa nyaman, nantinya pun mereka cocok ya mereka biasanya langsung DP. Setelah itu pun mereka puas ya mereka ngasih referensi. Makanya kayak Hasanatur ini untuk umroh ya produknya bagus ya, bagus. Makanya alhamdulillah dari situ lumayan banyak repeat order. Kayak tahun kemarin itu repeat order dari jamaah, dari yang jamaahnya berangkat lagi, ada yang ngasih referensi segala macam, itu cukup banyak. Ya, ada lagi? Coba dicek itu. Itu untuk closingan dari IG ya, dari pokoknya dari Meta Ad atau Google itu kebanyakan itu yang berbayar atau yang organik itu, Pak? Untuk dari IG itu Mas, dari IG. Kalau untuk Meta Ads saat ini tuh saya belum menguasain, makanya kadang-kadang kalau saya pribadi suka nginiin ke mitra itu udah belajar IG aja, mau yang organik maupun Meta Ads itu bagus ya. Karena udah kebukti dari kayak Pak Ahmad Sodik itu dari Meta Ads-nya itu closingannya udah ratusan ya kan per tahun, itu udah banyak banget ya kan. Terus kemudian kayak yang organik pun ya udah terbukti lah kayak Ibu Junita, Bu Erita, yang lain-lainnya yang fokus sama IG organik itu udah banyak gitu. Karena kalau untuk lari mau ke SEO bukannya apa-apa, kemungkinan besarnya persis sekarang dengan pasar yang udah tergerus sama media sosial itu kita butuh effort yang kayaknya kalau bayangan saya cukup luar biasa. Dan kemungkinan kalau baru SEO-nya masih baru ya mungkin benar-benar agak berat lah kalau kita bukan benar-benar penulis. Karena kalau untuk SEO dibutuhkan ya minimal 1 hari itu 2 artikel yang benar-benar baru, bukannya AI ya. Kalau pemain SEO AI itu kan sebentar habis itu tenggelam udah nggak berani bola. Karena saya jawabnya di sini. Udah ada lagi? Ini ada yang japri ya dari saya ke saya. Bagaimana supaya mitra-mitra baru tetap semangat? Dari saya sih rajin posting di IG, di FB, status WA.
Atau ajak deh teman-temannya buat bazar misalkan di mana gitu. Kira-kira ada acara apa, buka bazar aja patungan lah gitu. Kan bisa minta dibuatin juga sama Pak Agus tuh brosur ya Pak Agus ya. Itu aja sih dari saya. Sebentar ya. Lanjut lagi. Terus untuk penggunaan WA ya, saya itu agak kurang suka sama WA bisnis. Karena kebanyakan kan, dan saya pribadi pun nggak suka dibales sama mesin gitu. Jadi lebih yang natural aja, yang jawabnya beneran gitu. Dan untuk kita jadi marketing ya itu benar-benar HP itu benar dipegang terus, benar dilihat. Nah, kadang tahu sendiri, kadang ya ada WA masuk tapi, dan istri saya tuh biasanya kalau ada WA itu langsung dibales, nggak pakai nunggu lama. Dan HP itu benar-benar apa ya, dibawa banget lah ya kan. Masak pun tinggal bentaran lihat HP, tinggal bentaran lihat HP, pokoknya dah. Kalau notifnya notif apa ya, Japrian, karena emang dibikin beda ya sama notif grup, notif ya dibedain lah. Jadi kalau udah ada notif, wah ini mungkin Yamaha atau enggak. Yang penting mereka berasa inilah terlayani, kita berasa cepat. Karena banyak kejadian kan, banyak ada. Saya pernah dulu ada jamaah pindah PIN ke Hasanatur karena orang yang mereka daftar di travel tersebut kurang respon lah ya, yang dulu tuh kurang respon. Akhirnya trust sama travelnya pun turun. Akhirnya mereka pindah PIN ke Hasanatur. Dan alhamdulillah udah berangkat di 2023 ya? 20. Pokoknya saya itu udah berangkat lah jamaahnya, alhamdulillah. Ada lagi? Udah jam 5. Udah jam 5. Karena emang kalau buat sharing-sharing itu ya nggak ada cerita yang bagus-bagus banget. Bahasanya cuma ya kalau dibikin judul mah Hansip berangkat umroh lah. Dan alhamdulillah aja Asana tuh termasuk travel yang maulah menghargai kinerja marketing. Istri saya disuruh jadi TL, dia nggak mau gitu kan. Akhirnya yang ketemuan saya terus yang jadi TL. Saya udah berapa kali ya? Seingat saya 6, 7, 8. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu siapa nih? Aduh, belum nyimpen nomornya. Bagaimana supaya mitra baru jadi PD ini jamaah? Cara pusat ngelayanin jamaah gimana sih? Yang seperti apa gitu. Jadi sambil duduk aja, mampir aja deh ke kantor Hasana. Jadi kita lihat CS, oh cara ngelayanin kayak gitu ya. Nanti kalau ada jamaah insya Allah kan kita udah bisa gitu. Itu aja. Itu biasa kadang-kadang nyontek sama Ano, ya Adin, Hilda. Itu ya cara ngelayanin face to face di kantor itu. Dia dulu emang kebetulan banyak jamaah yang suka ke kantor, kira ketemu jamaah ya saya nggak langsung pulang, ngobrol ngalor ngidul sambil kadang-kadang liatin nyuri-nyuri ilmu lah di kantor kalau misalkan anak-anak lagi pada ngelayanin jamaah dulu. Kemudian ya kita agak-agak modif sedikit dengan gaya kita, ya kan. Nanyanya Japri. Terus
kemudian satu lagi, jangan takut sama persaingan harga. Oh iya, Mas. Ya. Emang sekarang banyak beredar di media sosial tuh harga murah-murah, dan kebanyakan mereka itu travel baru atau enggak travel dan ini, dan kadang-kadang juga kurang detail di di medsos itu, detail programnya kayak apa. Jadi kalau untuk produk Hasanatur itu travel menengah yang punya harga cukup bagus lah menurut saya pribadi, dan review-review jamaah ya kadang-kadang, karena kalau saya ngobrol sama jamaah-jamaah yang daftar lagi itu, kadang-kadang ya mereka cerita sendiri, ya kan. Alhamdulillah, dan banyak juga jamaah emang udah berkali-kali umroh, ngerasain umroh sama travel lain juga gitu kan, dan alhamdulillah puas dengan pelayanan itu. Tes masih putus-putus. Capek deh kayaknya putus-putus. Enggak. Itu makanya kadang-kadang kalau saya sama istri saya tuh jarang ngasih diskon kalau untuk ya jamaah satu orang, kecuali kalau kayak benar-benar kita ngelihat mereka nawarnya pun udah ini banget gitu kan. Ya itu pun sih paling untuk khas orang ya masih bisa lah kita kasih dari fee 185 dikasih diskon 500.000. Dan kadang-kadang ya jamaah pun pernah ada yang diskon gitu, cuma saya lebih bilangnya ke cashback, nanti diberikan di bandara. Kemudian ya macam-macam jamaah, ada yang setelah ngerasain pelayanan kita gitu kan, mereka nggak mau terima uang cashbacknya, mereka masih ya udah buat Umi aja gitu kan. Ya itu pun udah nemuin itu berapa kali gitu kan. Dulu anak-anak PT Lelko juga ya, akhirnya uangnya dikasih ke kita lagi, bahkan yang karena emang ngerasa dilayanin dengan baik, karena emang umroh itu apa ya, bukan produk barang, Jasa. servis ya kan. Kalau mereka udah senang ya kadang-kadang ya itu belang-belang minta nomor rekening ya, luar negeri, Umi ya kan, nih saya ada teh, ada ini, ada itu, ada ini, bahkan ada yang ngirimin kipas angin. Iya. Udah ada lagi? Udah. Kalau nggak ada lagi, nanti kita Assalamualaikum, kembali Pak ke Nanang. Bapak. Halo? Assalamualaikum, Pak Nanang. Wanita dengar? Silakan Pak Yudi. Ya, mau tanya nih. Mbak Yudi, ya, saya mau tanya Pak Nanang, saya baru-baru agak telat tadi iya, gabungnya. Udah berapa lama gabung di Hasanatur? Terus tips-tipsnya saya kan juga baru untuk agen-agen yang baru ya, gimana? Kebetulan saya juga leadernya kakak ipar saya udah almarhum, Bu Mila. Cuma ya bingung juga nih kalau mau ke leadernya siapa jadinya, karena udah lama lagi tuh almarhum ngajakin saya untuk gabung di Hasana, sampai akhirnya Bu Mila itu meninggal dunia. Ya udah, saya udah dulu mau baru gabung hari ini. Tips-tipsnya mungkin Pak Nanang. Terima kasih. Kalau saya bergabung di sana itu semua bareng sama satu tim itu dulu sebelum Mas Putus-putus ya. Bergabung 2016 awal, ya kan, baru yang hotel. Nah nanti itu tinggal hal-hal yang akan ditanya sama jamaah ya. Jadi standarnya kita ya jawab sesuai flyer aja.
hotelnya, hotel yang biasa dipakai Hasanah apa. Kemudian lihat kalau yang belum pernah ataupun kita kurang tahu, saya biasanya lihat di Google Map ya kan, nanti kelihatan itu dari itu di jalan apa, jaraknya ke masjid haram berapa. Nah, itu lebih jadi kalau jamaah nanya, ada jamaah yang nanya kayak di kantor, kita bisa neranginnya apa ya, lepas lah gitu kan, kita nggak terlalu banyak mikir karena kita udah sebelumnya kita udah baca-baca kayak misalkan haji ya kan, hotel transitnya di mana, biasa pakai hotel apa, kemudian prosesnya gimana, kita pakai maktab nomor berapa. Ya itu emang kalau dulu tuh istri saya biasanya dicatat itu semuanya. Cuma emang karena daya ingat dia cukup bagus, dia cepat apalnya, dia catat, dia lupa malah biasanya. Makanya kalau untuk ngelayanin jamaah, istri saya gitu kan, pakai nomor WA-nya pun istri saya. Paling kadang-kadang kalau ketemu di kantor agak-agak istri saya kurang ini, perlu bantuan ngomong ya saya nanti maafnya di apa, di flyer itu hotel-hotelnya, pesawatnya, jumlah harinya. Kemudian kita bisa nginiin ke itinerary, kalau itinerary-nya belum ada kita bisa bandingin sama itinerary yang sudah berangkat gitu kan. Ya. Udah. Baik, terima kasih Pak Nanang. Sukses Iya, selalu. sama-sama Pak Yudi. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan dari saya sama istri saya cukup sekian. Kemudian saya kembalikan kepada Masnya Pak Agus. Ya. Ya Pak Agus. Ya, Mas baik. Agus. Terima kasih Pak Nanang dan Bu Umi Alma ya, yang telah menyampaikan, membagi pengalamannya kepada kita semua yang luar biasa ya, dapat kita ambil pengalamannya. Ternyata memang beliau Bu Umi Alma terutama sebagai CS-nya ini trik yang sangat penting sekali kita lakukan untuk CS itu adalah fast respon ya. Betul sekali, itu saya juga bisa merasakannya. Itu ada jamaah yang akhirnya berpindah ke saya sebagai CS. Kenapa? Karena katanya di travel yang lain itu lama, katanya nggak dijawab-jawab. Ini bener nggak travelnya gitu kan? Ketika saya jawab, akhirnya dapatlah sama saya gitu ya. Nah, kemudian juga pengalaman Ibu Yuli Handayani ya, juga begitu. Ibu Yuli Handayani itu wah gitu kan, yang namanya menjawab lead itu merespon dari calon jamaah itu diutamakan gitu ya. Betul ya Bu Yuli ya. Dan juga ini ya untuk promosinya harus sering posting di mana saja ya, sering posting di WA, di FB atau di mana saja ya. Dan juga katanya nih jangan takut dengan persaingan harga ya. Kalau misalnya ada yang bilang loh kok di sana ada yang lebih murah gitu ya. Nah itu tentunya harus benar-benar kita mempunyai argumentasi untuk meyakinkan bahwa Hasanah itu punya nilai plus ya, punya value ya, punya nilai plus ya. Artinya punya keunggulan tersendiri, itu bisa diyakinkan oleh itu ya. Jadi begitu barangkali ya sekilas dari Pak Nanang dan Ibu Umi Alma, yang tadi kalau Pak Nanang mengatakan hansip berangkat umroh ya, tapi umrohnya berkali-kali sehingga menjadi juragan umroh gitu ya. Nah,
Baik, sebelum ditutup, barangkali ada kata-kata penutup dari Pak Topik atau bagaimana? Pak Topik, ada kata penutup apa cukup? Ya, ada kata penutup nanti dari leader kita, Pak Topik. Monggo, silakan Pak. Ya, demikian ya. Terima kasih kepada Pak Nanang dan Bu Umi Alma ya, sharingnya luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Ya, jadi intinya kesimpulannya kalau Pak Nanang, Bu Umi Alma bisa ya, semuanya insya Allah bisa. Ya, karena Pak Nanang itu bergabung di Hasanatul itu ketika pada waktu itu kita benar-benar belum, sistemnya belum berjalan kan itu. Ya, training-training pun masih ala kadarnya seadanya. Ya, bahkan pada waktu kita belajar pun itu sampai numpang ya, itu di yayasan Tharikul Jannah kan itu. Kita belajar selama 3 bulan setiap minggu itu, kita karena waktu itu Hasanatul masih, ya mohon maaf ya, kantornya masih sederhana lah ya kan tuh. Jadi belum punya tempat khusus untuk kita belajar, ya kita sampai numpang kan itu. Alhamdulillah ada yang ngasih tumpangan untuk belajar ya tuh. Baik teman-teman sekalian ya, demikian, terima kasih. Tadi untuk Pak Yudi ya, Pak Yudi mungkin masih ada ya. Itu Pak Yudi, almarhum Bu Hajamila memang sudah nggak ada, dan istilahnya kita ada SOP-nya, ada ketentuannya. Jadi ketika beliau meninggal, maka nanti akan digantikan oleh yang siap. Ya, saya sudah coba menawarkan keluarganya, ternyata keluarganya tidak siap. Ya, akhirnya apa namanya, member-member atau agen-agen yang di bawah Ibu Hajamila itu langsung masuk ke GRI ya tuh. Ya, jadi nanti Pak Yudi silakan ya konsultasi ya, nanti kalau untuk produk bisa ke Ibu Tuti Rawati atau ke Mbak Febi ya, kalau untuk kemitraan bisa langsung ke saya kan itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya tuh. Jadi nggak usah khawatir akan kehilangan induknya kan itu. Jadi insya Allah ya Bu Hajamila pun almarhum itu tetap mendapatkan pahala ya, dan juga tetap mendapatkan komisi ya tuh. Ya, karena agen-agen itu banyak ya, itu ada Bu Haja Zaida, Bu Septi, dan lain sebagainya yang produktif, yang menghasilkan jamaah. Ya, ketika Bu Zaida dapat jamaah, ya Bu Mila pun tetap mendapatkan komisi leader. Ya, itu yang disebut dengan passive income. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, pembinaan tetap ada ya, langsung bisa ke GRI. Ya, tuh. Silakan, nyamannya ke Bu Tuti, silakan, nyamannya ke Mbak Febi, monggo ya, atau untuk yang kemitraan bisa ke saya, nanti juga bisa ke Pak Agus dan lain sebagainya. Baik, demikian ya. Terima kasih ke Pak Nanang dan Bu Melma. Kemudian sebagai rasa atau terima kasih kami kepada Pak Nanang, Bu Melma ya, kami memberikan semacam apa ya, hadiah, yaitu berupa gratis ya, mendapatkan kaos seragam GRI ya tuh. Jadi silakan nanti bisa menghubungi Mbak Febi untuk ukurannya apa ya, yang Pananang ukurannya apa, Bu Umi Alma ukurannya apa ya, itu ya. Ini khusus untuk mereka-mereka yang istilahnya bersedia untuk memberikan sharing ya. Tuh, kalau teman-teman tetap ya ada biayanya untuk membeli kaos ya, kaos seragam, biar nanti kalau kita ada event-event yang santai kayak workshop, seminar, ya kemudian training-training ya, itu nanti kita pakai kaos seragam. Nah, kalau yang apa namanya, seragam dari pusat itu biasanya dipakai untuk acara gathering yaitu gathering atau rakernas. Nah, itu baru kita pakai seragam yang dari pusat, yaitu yang teman-teman dapatkan ketika teman-teman mendaftar sebagai agen FTB. Baik, ya demikian dari saya Pak Agus. Mangga silakan dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Topik. Semuanya terima kasih atas kehadirannya bergabung di Zoom hari ini. Terima kasih kepada Pak Nanang, kepada Bapak Muhammad Topik. Baik, kita tutup saja ya acara ini. Sampai jumpa lagi di sharing season berikutnya. Mungkin pasti nanti kita akan ada sharing session yang lainnya, gitu ya. Baik, kita tutup saja dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ananang, Pak Taufik, Pak Agus. Semuanya Pak Umi, Pak Taufik.